Halo semuanya, malam ini kita akan membahas topik yang mungkin gak semenarik nonton film terbaru, korupsi. Tepatnya, bagaimana korupsi merugikan orang-orang miskin dan rentan di sekitar kita. Nah, kalau ngomongin soal melawan kemiskinan, biasanya kita mikirnya tentang bantuan langsung atau menciptakan lapangan kerja. Tapi ada maling tersembunyi yang mencuri sumber daya yang seharusnya untuk mereka yang membutuhkan, korupsi. Kita bicara soal pejabat pemerintah yang menyelewengkan dana, mengalihkan uang untuk program penting ke kantong mereka sendiri. Ini bukan cuma oknum, teman-teman. Ini masalah sistemik yang merampas hak orang miskin atas layanan dan kesempatan penting. Ibarat kita mengisi bak mandi pakai saringan, berapapun bantuan yang dituang tetap bocor terus. Dan yang paling parah, orang-orang yang dipercaya untuk membantu orang miskin malah seringkali yang menjerumuskan mereka. Oke, kita sudah sepakat kalau korupsi menguras sumber daya untuk orang miskin. Tapi korupsi juga memperburuk keadaan dengan menciptakan sistem yang tidak adil. Seperti cerita Robin Hood terbalik, bukannya merampok orang kaya dan memberi ke orang miskin, korupsi merampok orang miskin dan memberi biasanya ke orang kaya dan berkuasa. Bayangkan sebuah negara di mana bisnis harus menyuap pejabat hanya untuk beroperasi. Kira-kira siapa yang akan berhasil? Pengusaha kecil yang jujur atau orang kaya yang punya koneksi dan banyak uang untuk sogokan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan tangga kesempatan seperti kehilangan anak tangganya. Bikin gregetan kan? Atau mungkin ya sudahlah, cukup tulis surat protes ke pejabat terpilih saja. Mungkin kalian berpikir, ya, setidaknya bisnis menciptakan lapangan kerja kan? Tunggu dulu. Korupsi juga menghambat penciptaan lapangan kerja. Begini, bisnis, terutama perusahaan internasional besar, benci ketidakpastian. Seperti membangun rumah di atas agar-agar bukan resep yang bagus untuk sukses. Ketika suatu negara penuh dengan korupsi, bisnis tidak pernah tahu apakah mereka bermain sesuai aturan atau hanya mengisi kantong pejabat korup. Ini membuat mereka ragu untuk berinvestasi, yang berarti lebih sedikit lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan stagnasi. Seperti ramalan buruk yang jadi kenyataan. Semakin korup suatu negara, semakin kecil kemungkinan bisnis untuk berinvestasi, dan semakin lambat pertumbuhan ekonomi, membuat lebih banyak orang terjebak dalam kemiskinan. Bagian 4, gurun layanan publik ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Oke, sejauh ini kita sudah melihat bagaimana korupsi mencuri uang, memperlebar ketimpangan, dan menakuti investor. Tapi korupsi juga punya dampak langsung yang lebih parah terhadap kehidupan orang miskin. Uang yang dicuri itu seharusnya untuk sekolah, rumah sakit, dan air bersih. Kebutuhan dasar yang sering kita anggap remeh. Tapi ketika korupsi merajalela, layanan penting ini jadi langka seperti unicorn naik roller coaster. Sekolah-sekolah rusak, rumah sakit kekurangan persediaan, dan air bersih jadi barang mewah. Ironisnya, orang-orang yang paling membutuhkan layanan ini justru yang tidak mendapatkannya. Semua karena keserakan segelintir orang korup. Bagian 5. Defisit kepercayaan. Kenapa korupsi membuat kita kehilangan kepercayaan? Mungkin kalian berpikir, memangnya pemerintah nggak bisa memperbaiki ini? Di dunia yang ideal, mungkin bisa. Tapi korupsi tidak hanya mencuri uang dan sumber daya. Korupsi juga mengikis sesuatu yang jauh lebih mendasar, kepercayaan. Ketika orang melihat pemimpin mereka memperkaya diri sendiri, sementara komunitas mereka hancur, itu menumbuhkan rasa sinis dan apatis. Ngapain repot-repot milih, pikir mereka, kalau sistemnya curang? Ngapain bersuara menentang ketidakadilan kalau yang berkuasa selalu menang? Pengikisan kepercayaan ini sangat merusak. Menyulitkan implementasi kebijakan yang efektif, menghambat partisipasi warga, dan menciptakan iklim ketakutan dan keputusasaan. Seperti membangun rumah di atas pasir hisap, sekeras apapun kita berusaha, pasti akan tenggelam. Bagian 6, masalah patronas, tukar jasa demi kekuasaan. Tunggu, masih ada lagi. Korupsi tidak hanya mengikis kepercayaan pada pemerintah. Korupsi juga menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, patronas. Disinilah dukungan politik diperjualbelikan seperti barang murahan, dengan jasa dan jabatan dibagikan bukan berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan loyalitas dan besarnya sumbangan. Dalam sistem ini, kompetensi kalah penting dari koneksi.
Jabatan kekuasaan menjadi hadiah untuk diberikan kepada kroni dan penjilat, terlepas dari kualifikasi mereka. Ini menciptakan lingkaran setan korupsi, di mana mereka yang berkuasa menggunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan sekutunya, semakin memperkuat cengkeraman mereka dan membuatnya hampir mustahil untuk digulingkan. Bagian 7, melambalik cara mengatasi korupsi. Setelah semua berita buruk ini, mungkin kalian bertanya-tanya, masih adakah harapan? Jawabannya, teman-teman, adalah ya. Melawan korupsi itu seperti lari maraton, bukan lari cepat, tapi ini pertarungan yang bisa kita menangkan. Dimulai dengan transparansi, membongkar praktik-praktik curang, mempublikasikan informasi, dan memberdayakan warga untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Kita butuh lembaga yang kuat dan independen, yang bertugas menyelidiki dan menuntut korupsi, setinggi apapun jabatannya. Dan kita perlu menumbuhkan budaya integritas, di mana kejujuran dan perilaku etis dihargai. Ini mungkin terdengar sulit, tapi ingat, setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Dengan bekerja sama, menuntut yang lebih baik dari para pemimpin kita, dan menolak untuk menerima korupsi sebagai hal yang biasa, kita bisa membangun dunia yang lebih adil dan lebih baik untuk semua orang. Saya akhiri dengan pesan ini. Perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih baik, perjuangan untuk keadilan, dan pada akhirnya perjuangan yang layak diperjuangkan. Selamat malam.